Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa Batu TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang mukmin, mukminat. Puasa yang kita lakukan tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita perlu mengamalkan amalan-amalan yang tentunya itu akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amalan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, yakni adalah Sayyidina Abu Bakar. Beliau ketika berpuasa, beliau memberikan hartanya untuk dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, kenapa engkau memberikan hartanya kepada Islam? Beliau menjawabnya, saya telah meninggalkan keluarga saya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, disinilah yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, yang dimana harta beliau digunakan untuk perjuangan Islam. Kemudian yang kedua, sahabat Umar bin Khattab. Beliau ketika berpuasa, beliau melakukan kepemimpinan yang begitu adil. Beliau selalu memperhatikan warganya, beliau selalu memperhatikan umat yang di luar Islam, sehingga dalam kepemimpinan beliau selalu diwarnai dengan keadilan, selalu diwarnai dengan kenyamanan, ketenangan di dalam wilayahnya beliau. Kemudian sahabat Utsman ibn Affan, beliau ketika berpuasa melalui hartanya, beliau membagikan makanan-makanan gratis kepada semua orang yang berpuasa. Hartanya hanya digunakan untuk orang-orang yang kurang mampu. Beliau bersedekah, memberikan seluruh harta beliau untuk anak yatim piatu, memberikan makanan, memberikan apa yang diperlukan oleh orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berpuasa dengan kesederhanaannya. Beliau berbuka dengan sederhana, tidak menunjukkan beliau orang yang mempunyai kekayaan, tidak menunjukkan beliau adalah menantu Rasulullah, tidak. Tapi beliau berpuasa dengan kesederhanaan, menunjukkan perilaku yang tawadhu, perilaku yang bisa membuat orang itu akan sungkan dengan beliau. Sehingga beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kesederhanaannya, beliau dengan berpuasa seperti itu ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Bilal ibn Rabah, beliau berpuasa dengan keteguhan imannya. Meskipun beliau disiksa, meskipun beliau dibuli, meskipun beliau ditelantarkan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, tapi beliau dengan keteguhan imannya berpuasa dengan sangat betul-betul mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpengaruh apakah dia disiksa, apakah beliau itu dibuli, apakah beliau itu dihina, tidak. Tetapi beliau dengan ketaatan yang luar biasa, keteguhan imannya, beliau berpuasa selalu ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para pemirsa Batu TV, kita berpuasa dengan betul-betul mengamalkan amalan yang bisa kita lakukan. Sunnahnya Rasulullah banyak sekali. Sudah ditunjukkan oleh para sahabat dengan kesederhanaan, dengan ketawaduan, dengan kepemimpinan yang begitu adil. Kita bisa melakukan itu semua. Kita bisa mengamalkan salah satu ataupun salah dua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita mampu, apa yang bisa kita kerjakan, istiqomahkanlah ketika kita berpuasa. Puasalah dengan
lahir batin kita. Lahiriahnya kita melakukan sesuatu yang baik, kita mengucapkan hal yang baik, kita memandang hal yang baik, kita mendengarkan sesuatu yang baik. Itu lahiriahnya. Batiniahnya bagaimana kita berpuasa agar supaya tidak ada penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Tidak ada iri, dengki, sombong pada diri kita sendiri. Ketika kita berpuasa dengan lahir dan batin, dengan kita mencontoh apa yang dilakukan oleh para sahabat, insya Allah puasa kita akan senantiasa dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman calon mahasiswa baru dimanapun kalian berada. Ada kabar baik nih, kalau pendaftaran mahasiswa baru Universitas Islam Malang telah dibuka. Di Unisma, kalian bebas untuk memilih program studi sesuai dengan minat kalian. Terdapat 38 program studi yang tentunya sudah terakreditasi unggul dan juga internasional. Unisma berada di QS Top 153 ASEAN University Ranking, kampus swasta dengan akreditasi unggul dan juga kampus Nahdlatul Ulama terbaik di Indonesia. Dapatkan kemudahan belajar di Unisma melalui berbagai beasiswa unggulan. Daftarkan diri kamu melalui website Unisma, unisma.ac.id dan klik menu pendaftaran online. Atau kalian bisa datang langsung ke kampus Unisma Malang. Kami tunggu kehadiran kalian di Unisma Malang, kampus transformatif menuju universitas berkelas dunia.